Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa'il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam di bulan Ramadan, di malam ke-9 kita telah menyelesaikan 8 hari saum kita, dan semoga 8 hari ini ditetapkan oleh Allah sebagai amalan kebaikan kita di bulan Ramadan. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, kira-kira akan timbul masalah tidak? Sesuatu yang tidak pada tempatnya kira-kira timbul masalah tidak? Akan timbul masalah. Contoh misalnya engsel tangan saya bergeser, maka masalahnya apa? Pertama, sakit. Yang kedua adalah kekuatan tangan saya berkurang, tidak bisa mengangkat beban yang berat-berat. Kenapa? Engselnya bergeser. Nah ternyata kalau dikembalikan lagi engselnya ke tempat sebenarnya, tunggu berapa lama sampai sembuh total, maka dia akan punya power lagi kekuatan tangan ini, karena normal. Nah ternyata begitu juga dengan kehidupan manusia. Sekarang ini banyak manusia yang sudah tidak lagi pada posisinya. Akibatnya ya terjadilah apa yang disebut dengan kekacauan, kezoliman, ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan, disebabkan karena dia tidak pada posisinya sebagaimana yang Allah ciptakan manusia. Tinggal pertanyaannya adalah, posisi kita apa jamaah? Allah menciptakan kita dengan posisi sebagai apa? Jamaah, ini bukan khutbah Jumat, ini ceramah taraweh. Jadi bisa dijawab. Posisi kita apa? Diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi kita apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai hamba. Bahasanya abdi. Maka satu posisi yang mulia di hadapan Allah manusia adalah ketika sebagai hamba, sebagaimana Allah berfirman, subhanalladzi as-sara bi abdihi. Allah tidak menyebutnya bin nabihi, Allah tidak menyebutnya bi rusulihi, tidak bi rasulihi, tapi bi abdihi, hambanya. Tidak menyebut Nabi, tidak menyebut Rasul. Padahal yang diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat. Tetapi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an abdihi, hambanya. Karena kalau manusia pada posisi sebagai hamba, sebenarnya dia akan bahagia hidupnya. Karena Allah jamin hambanya. Allah sangat cinta dengan hambanya, apalagi manusia. Makanya nama yang paling Allah suka ketika orang tua beri nama kepada anaknya, apa namanya? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahim. Nah ternyata manusia sudah mulai menyimpang sekarang. Ada yang merasa ngaku sebagai Tuhan, sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fir'aun, dia mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, aku nih Tuhanmu yang tinggi. Kalaupun sekarang ini nggak ada yang ngaku Tuhan, tapi kelakuannya merasa bak Tuhan gitu, serasa semua miliknya. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah yang segala yang di langit dengan segala yang di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah menguasai segala sesuatu. Disebutkan dengan tegas. Tetapi banyak manusia yang akhirnya apa yang terjadi?
Ketika dia tidak ada posisinya, terjadilah kekacauan, terjadilah ketidakbahagiaan yang sekarang kita rasakan di berbagai lini kehidupan. Nyawa begitu murahnya sekarang. Dan Allah berikan satu hadiah yang luar biasa ini sebenarnya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itulah bulan di mana satu bulan itu Allah memberikan peluang kepada hambanya untuk dikembalikan posisi manusia yang sudah menyimpang kembali kepada posisi yang sebenarnya. Kita saksikan orang yang gak sholat di bulan Ramadan jadi sholat. Betul? Orang yang jarang ke masjid di bulan Ramadan jadi rajin ke masjid. Tetapi mereka tidak menyadari itu sebagai sebuah upaya rasa cinta Allah kepada manusia agar manusia kembali lagi kepada jalurnya sehingga dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya manusia kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim secara tersirat Allah menyebutkan ada 4 macam manusia sebenarnya. Walaupun pada hakikatnya 2 macam manusia. Yang pertama, manusia yang beramal, bentuk aktivitas hamba adalah beramal, ibadah disebutnya. Manusia yang beramal kemudian hidupnya baik. Allah sebutkan, man amila sholiha, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayyatan thayyibatan, kata Allah, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Di mana? Dunia. Kalau udah akhirat sudah pasti Allah balas dengan balasan terbaik. Kita bicaranya dunia karena kita masih hidup di dunia. Lanuhyiyannahu hayyatan thayyibatan, sungguh kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kalau dia beramal, menjadikan hamba, memerankan dirinya sebagai hamba, ibadah, Allah jamin. Manusia yang kedua, manusia yang dia beribadah, beramal tapi hidupnya susah. Dalilnya sangat jelas, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jamaah, sabar dan salat itu amalan bukan? Amalan, cuman khususon untuk minta tolong kepada cuman 2 jalur yang Allah berikan, salat, hubungan kita dengan Allah, dan sabar dengan segala sesuatu yang sedang terjadi. Nanti Allah turunkan pertolongan. Ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lanjutan ayatnya seperti nggak nyambung, padahal itu inti dari sebuah cerita kisah bagaimana orang yang beramal tapi hidupnya susah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, dia hidup, kamu saja tidak tahu. Lanjutan ayatnya mulai cerita tentang sabar lagi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jamaah rahimakumullah. Kalau dalam suatu pertarungan, satu pertempuran, ada orang yang terbunuh, maka orang yang terbunuh itu di pertarungan itu disebut kalah menang. Orang yang terbunuh dalam peperangan disebut kalah menang. Disebut kalah menang. Kalah, tapi bagi Allah selama dia beriman, selama dia beramal, walaupun dia terbunuh di jalan Allah, dia tidak kalah. Bahkan Allah berikan keutamaan bagi orang yang mati syahid. Satu, tetesan darah yang keluar pertama kali ketika terbunuh mampu mengampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT buat dia. 2, dibebaskan dari azab kubur. 3, diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Makanya rata-rata orang yang mati syahid wajahnya dalam keadaan tersenyum, sebagaimana yang dibantai di New Zealand wajah-wajahnya tersenyum semua ketika mereka lagi sholat Jumat. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah di surga. Yang kelima, mampu membawa keluarganya 70 keluarga untuk mendapatkan syafaat dari Allah untuk masuk surga. Allahu Akbar. Dan Allah tidak mengatakan begini di luar. Hubungannya apa dengan ayat tentang kesabaran dan kesusahan? Di luar, kalau kita dengar ada orang yang susah, orang yang nggak punya harta, orang yang hidupnya banyak masalah, seringkali kita sebut dia adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Betul?
Jangan contoh dia gagal dalam hidup. Lihat hidupnya susah, lihat hidupnya miskin, lihat hidupnya fakir, dia gagal. Berapa banyak para trainer, motivator untuk motivasi kita jadi orang kaya, dianggap kaya itu sukses. Tidak. Allah katakan, wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naka fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Sungguh manusia membangkang. Penyebabnya apa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena cintanya kepada harta sangat berat. Memang kekayaan itu akan banyak berbuat baik. Pernah datang beberapa orang fakir kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, segala kebaikan ngumpul pada orang kaya. Kata Rasulullah. Kata para orang fakir kepada sahabat Rasul, kepada Rasulullah, kebaikan ngumpul pada orang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Kami zikir, mereka zikir. Mereka sedekah, kami nggak bisa. Mereka memerdekakan budak, kami nggak bisa memerdekakan budak karena nggak punya harta. Segala kebaikan ngumpul pada orang kaya. Tapi nyatanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, justru orang-orang kaya lah yang menyebabkan dia banyak lalainya karena cintanya kepada harta. Makanya di neraka itu paling banyak orang apa? Orang kaya. Summa latus'aluna yauma idzin anin naim. Di neraka itu banyak orang kaya karena orang kayanya pelit-pelit, tidak mampu mengeluarkan uang yang Allah titipkan sebagai titipan dia untuk disodahkokan, untuk diinfakkan. Mereka tahan, mereka simpan sebanyak-banyaknya. Ada lagi kisah seorang anak protes ke ibunya, "Mama, kenapa kita miskin?" Dibawa oleh ibunya ke mall. Senenglah dia, disangkanya belanja. Enggak, cuma lihat orang belanja doang. Muter-muter. Udah gitu keluarnya tidak melalui pintu khusus yang tidak belanja, di belakang orang yang sedang ngantri, satu roli dia belanja. Otomatis tertahan lama lah. Satu-satu barang di-scan pakai infrared, kemudian udah selesai diminta ditanggung jawab, bayar. Setelah itu lewatlah dia, baru ibu itu ditanya sama kasir, belanja enggak? Enggak. Kenapa lewat sini? Kalau belanja enggak belanja lewat sana. Sana silakan jalan. Lolos. Baru dia ngomong ke anaknya, "Nak, boleh jadi kita dikasih harta sedikit oleh Allah agar kita diringankan di yaumul hisab oleh Allah Subhanahu wa taala." Jangan dianggap orang susah itu gagal. Maka Allah katakan, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Boleh jadi dia susah, tapi dia tetap beramal dalam proses pengampunan dosanya. Boleh jadi dia sedikit dosanya, oleh Allah diberikan musibah agar dia bersabar, diangkat derajatnya oleh Allah agar nanti dia bisa sesurga bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sangat mungkin. Maka manfaatkan Ramadan sebagai bulan penempaan diri, sebagai mengembalikan diri kita menjadi hamba. Ketika kita sudah menjadi hamba, wala takhafu wala tahzan, tidak ada lagi rasa takut dengan kehidupan, tidak ada lagi rasa sedih. Yang ada Allah turunkan ketenangan kepada dia. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Tapi kita saksikan Ramadan disia-siakan oleh banyak orang. Para ulama kita sudah memudahkan agar kita bisa punya amalan Ramadan yang akan melahirkan ketakwaan pada diri kita, tapi nggak dimanfaatkan secara maksimal. Lihat aja sahur. Sahur itu sunahnya di awal di akhir. Sahur sunahnya di awal di akhir. Di akhir. Bahkan Zaid bin Sabit bersahur bersama Rasul itu dia hitung ternyata jarak antara sahurnya Rasul dengan azan subuh hanya 50 ayat bacaan Al-Quran. Antara 15 menit sampai 20 menit. Itu pun terlalu lama 20 menit baca 50 ayat. Subhanallah. Sebentar, tetapi banyak di kita jam 3 sudah selesai, setengah 4 sudah selesai, jam 4 sudah selesai, sahur. Setelah itu ngapain? Tidur lagi. Dan itu nggak bagus. Buka puasa, kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa nggak boleh diawalkan. Bapak nunggu azan dulu. Enak aja mau diawalkan. Buka puasa disegerakan, bukan diawalkan. Nggak boleh kalau belum azan. Kita buka mindset kita. Yang namanya segera itu lama atau cepat? Yang namanya segera cepat, catat. Yang namanya cepat banyak atau sedikit? Jadi berbuka puasa adalah menyedikitkan makanan. Apa yang terjadi?
Baru menu berbukanya sudah 5 rupa, itu belum makannya. Baru menu berbuka. 1 kurma pakai dalil sunnah Rasul. 2 bala-bala wajib. 3 gehu ayo favorit. 4 brownies khas Bandung. 5 kolak. Ya Allah ya Rabb. Saya baru mendengar di radio beberapa hari yang lalu, Indonesia negara kedua yang sampah bekas makanannya terbanyak di dunia. Indonesia nomor 2, dan terutama di bulan apa? Di bulan Ramadan. Tabzir, dibuang-buang. Seharusnya bulan penghematan. Itu baru sahur sama buka, belum amalan yang lainnya. Oke, satu lagi kita bahas karena waktu juga. Tarawih, dalil-dalil yang ada adalah qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, qiyam. Tarawih artinya dalam bahasa Indonesia adalah santai. Yang namanya santai, lelaunan, rusuhan. Lelaunan, yang namanya lelaunan lama atau cepat. Jadi tarawih sama dengan lama. Siap? Kenapa ketawa? Minta imamnya penghafal Quran 3 juz, oke? Siap? Begitu imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik badan, kabeh jamaahna teh. Ayo kita perbaiki insyaallah semampu kita. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah dengan semampu, maka maksimalkan kita untuk membalikkan diri kita menjadi hamba. Kalau sudah menjadi hamba, Allah jamin kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di akhirat, kebaikan di dunia. Satu lagi ada wa qina adzabannar. Kenapa? Sudah kebaikan di akhirat itu pasti surga insya Allah. Tapi kenapa ada wa qina adzabannar? Kita ingin masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kita ingin langsung masuk surga. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang Allah berikan buat kita agar dibaca oleh banyak orang, dan di doa paling banyak dibaca. Dan doa ini biasa dipakai sebagai pembuka atau penutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.